Selamat pagi adik-adik, kembali bertemu dengan Kak Tunggul. Dan kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 20 September adik-adik. Kakak akan menyapa dulu anak-anak dari kelas Tunas A, Tunas B, dan jam 10.30. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan bersuka cita. Kita akan kembali beribadah dengan tema keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan adik-adik dengan satu lagu, Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu nama yang selalu menghibur kita adik-adik ya, dikala susah dan sendirian, nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk karunia Tuhan serta anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih untuk sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh datang kepada Tuhan dan beribadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami memang masih terus beribadah secara daring, secara online. Tapi biarlah walaupun seperti itu, kami boleh terus bersukacita dan terus mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang nanti ditabur boleh menguatkan hati kami, dan kami akan tumbuh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua, untuk keluarga, untuk sekolah, untuk semuanya. Kami bersyukur karenanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, mari sekarang kita buka Alkitabnya, dan kakak akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 1, ayat 1, 2, dan juga yang ke-14. Kakak akan bacakan, kalau kamu moga-moga sudah bertemu adik-adik ya. Yohanes 1, 1 dan 2, dan ayatnya yang ke-14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, adik-adik bisa membacanya kembali lagi dan mengimaninya. Nah, adik-adik sekalian, kita tahu bahwa kondisi seperti ini, kita memiliki teman yang sejati ya. Kita akan menaikkan satu pujian lagi. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati bagi dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup kita berarti adik-adik sebab Dia hidup. Kita akan belajar keilahian dan kemanusiaan Tuhan Yesus. Nanti akan disampaikan oleh Kak Stevi. Kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus yang kita sembah adik-adik. Mari kita naikkan satu pujian, dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ajaiblah Tuhan.
Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang heran. Mari adik-adik. Teman-teman, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita akan berdoa. Ya Allah, kami mohon penyertaan-Mu agar kami bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Kami mohon pertolongan dari Roh Kudus memberikan kami hikmat, menyadarkan kami, dan memberikan kami pengertian. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan segala syukur kami. Amin. Selamat pagi teman-teman. Minggu lalu kita memulai pengenalan kita tentang siapakah Yesus Kristus, Juru Selamat yang diurapi. Nah, hari ini kita mau memperkaya pengenalan kita lagi akan Yesus Kristus dari sisi keilahian dan kemanusiaan Yesus. Teman-teman, kalau kita berbicara soal keilahian mengandung makna bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Kemanusiaan berarti Yesus Kristus turun ke dunia menjadi manusia, atau yang biasa seringkali disebut inkarnasi. Nah, teman-teman, banyak pihak yang mempertanyakan, apakah Yesus ini manusia tapi bukan Allah? Atau Yesus ini adalah Allah tapi bukan manusia? Ada juga yang membuat porsi-porsi, 50% manusia, 50% Allah, ataupun banyak porsi Allahnya, sedikit porsi manusia. Begitupun sebaliknya. Nah, teman-teman, yuk kita lihat apa sih yang Alkitab mau katakan tentang Yesus Kristus dan mengapa kebenaran ini menjadi penting buat hidup kita. Nah, kita akan mulai dengan membaca kitab. Kita buka Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Firman Tuhan yang baru kita baca, teman-teman, menegaskan bahwa Yesus adalah Allah, 100% Allah, dan Yesus adalah manusia, 100% manusia. Kita akan bahas satu persatu dalam slide selanjutnya. Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah, 100% Allah. Namun dikatakan Yesus Kristus adalah Allah dapat dilihat dari sifat ilahi yang dia miliki dan juga pekerjaan ilahi yang ia kerjakan. Yang pertama, teman-teman, Yesus Kristus sebagai Allah tentu punya sifat kekal. Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Pencipta, bukan ciptaan. Teman-teman kalau ingat ketika kita baca Kejadian pada saat proses penciptaan, bahwa Allah Tritunggal bersama-sama melakukan penciptaan. Nah, teman-teman, Yesus Kristus ini sendiri juga
sudah dinubuatkan akan ada Mesias yang datang dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dengan banyak benang merah yang boleh dihubungkan dari mulai kisah Kejadian sampai pada akhirnya Yesus Kristus datang. Nah, nubuatan ini semakin memperkuat gitu ya, bahwa kalau bukan Allah, siapa lagi yang boleh merancangkan ini? Memang sifat kekal. Dikatakan juga bahwa Yesus Kristus tidak berubah, tidak pernah berubah. Itu ya, dikatakan dalam Wahyu menyebutkan demikian. Namun sifat yang kedua adalah Yesus Kristus tidak berdosa. Ini membuktikan bahwa dia adalah Allah. Makanya Yesus Kristus sendiri lah satu-satunya pihak yang bisa mengampuni dosa. Teman-teman ingat ada kejadian perempuan berdosa yang akan dihukum oleh banyak orang, oleh ahli Taurat, oleh para imam. Lalu Tuhan Yesus bilang, siapa dari antara kita semua yang tidak berdosa boleh menghukum wanita ini, dan ternyata tidak ada. Lalu Tuhan Yesus bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, teman-teman. Jadi Yesus mengampuni dosa karena dia tidak berdosa. Teman-teman, Yesus juga menerima penyembahan. Ya, kepadanya lah saja kita boleh berdoa, kepadanya saja kita boleh memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, teman-teman, Yesus Maha Kuasa. Tentu kita dapat menyebutkan maha-maha yang lainnya. Tapi satu hal bahwa ketika Yesus ini Maha Kuasa, membuktikan bahwa Yesus Kristus juga adalah Allah. Teman-teman, melihat kemahakuasaan Allah, tentu banyak contoh-contoh yang bisa diberikan oleh Alkitab. Contohnya, Yesus Kristus menguasai alam. Namun ingat ada kejadian ketika Yesus dengan Petrus ada di sebuah kapal dan ada badai yang sangat besar. Nah, Tuhan Yesus yang menghardik atau menghalau badai tersebut sehingga bisa badai ini berlalu, teman-teman. Kalau Yesus Kristus bukan Allah, apakah bisa melakukan hal demikian? Tentu saja tidak. Teman-teman, Yesus juga melakukan banyak mujizat. Teman-teman ingat mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus? Yaitu adalah mengubah air menjadi anggur pada saat perkawinan di Kana. Itu membuktikan kemahakuasaan dari Yesus. Teman-teman, bangkit dari kematian. Siapakah manusia yang dapat melakukannya? Hanya Allah saja. Kalau Yesus Kristus adalah Allah, dia sanggup bangkit dari kematian dan membangkitkan juga orang mati. Ya, ada kisahnya juga di Alkitab ketika membangkitkan Lazarus yang sudah mati, lalu dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir, Yesus Kristus Maha Tahu. Dia bahkan sering kali mengatakan bahwa dia tidak melihat rupa, tidak melihat penampakan, tapi melihat isi hati kita. Yesus Kristus Maha Tahu. Hanya dia yang bisa menyelidiki hati kita, hanya dia yang bisa menghakimi segala sesuatu yang kita boleh kerjakan. Nah, banyak contoh lain teman-teman yang membuktikan Yesus Kristus Allah sama dengan Allah. Yesus Kristus adalah Allah. Tapi hal ini bisa merangkumkan kita, makin mengenalkan kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Selanjutnya kita akan bahas Yesus Kristus adalah manusia. Yesus Kristus adalah 100% manusia. Dikatakan demikian dari contoh-contoh sebagai berikut, teman-teman. Yesus lahir seperti manusia lainnya. Teman-teman, Tuhan Yesus tidak datang dengan jatuh dari langit, tiba-tiba sudah besar. Yesus tumbuh dan berkembang seperti manusia normal lainnya, teman-teman. Ya, teman-teman, Yesus juga memiliki unsur hakiki manusia, yaitu memiliki tubuh kok, teman-teman, anggota tubuh. Terus bisa merasakan lapar, merasakan haus, merasakan lelah seperti manusia pada umumnya. Ya, teman-teman, kalau ingat ketika Yesus dicobai di padang gurun,
dicobai ketika dia sedang berpuasa, sudah berpuasa selama tidak makan dan minum selama 40 hari. Dia merasakan lapar yang begitu sangat pastinya dan haus yang begitu sangat, teman-teman. Yesus sebagai manusia merasakan itu semua 100%. Nah, teman-teman, Yesus Kristus juga punya emosi. Dia pernah marah, merasakan sukacita, kegembiraan, merasakan sedih. Contohnya teman-teman, kalau ketika Yesus Kristus marah, yaitu peristiwa di Bait Allah ketika dia melihat ketidakbenaran di Bait Allah, dia membalikkan pedagang-pedagang yang ada di Bait Allah tersebut dan dia mengekspresikan emosi dia, ekspresi marah. Nah, teman-teman, tentu Yesus Kristus adalah manusia karena memiliki sifat-sifat seperti itu. Nah, yang terakhir teman-teman, Yesus Kristus mengalami kematian. Tuhan Yesus tidak tiba-tiba naik kembali ke surga, tapi Yesus Kristus mengalami kematian terlebih dahulu, teman-teman. Nah, teman-teman, dia adalah manusia dan sama seperti kita, sama dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Teman-teman, dia tanpa dosa dan dia tidak berdosa. Nah, teman-teman, Yesus Kristus bukanlah superhero yang tidak bisa merasakan sakit, yang tidak punya emosi seperti robot, tapi Yesus Kristus punya itu semua sebagai manusia layaknya seperti kita. Teman-teman, mengapa penting sekali untuk mengetahui kebenaran ini? Teman-teman, Kristus adalah Allah, mau menunjukkan kemahakuasaan sebagai juru selamat, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain, karena hanya Dia yang maha kuasa melakukannya. Dalam hal keberadaan Kristus sebagai Allah, teman-teman, Kristus adalah manusia, mau menunjukkan suatu karya yang terbesar, bagaimana Kristus sebagai manusia menderita demi penebusan dosa. Upah dosa kita yang ditimpakan kepadanya, penderitaan dan maut, tidak pura-pura Ia alami, sejati Dia rasakan, Dia alami dalam hidup Yesus sebagai manusia. Teman-teman, pada akhirnya bahwa ketika upah dosa adalah maut, hanya Yesus Kristus, hadiah terbesar, anugerah terbesar dalam hidup kita yang mampu menyeberangkan kita dari jurang maut ke dalam kehidupan kekal. Ya, teman-teman, mari kita berdoa biar firman Tuhan hari ini boleh kita resapi dan boleh membuat kita semakin mengenal Allah, semakin mengenal Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita berdoa. Ya Allah, kalau hari ini kami boleh belajar tentang Engkau sebagai Allah kami, dan Engkau juga sebagai Allah turun ke dunia menjadi manusia, turut merasakan penderitaan, dan boleh menebus kami dalam rupa manusia. Kami sungguh sangat mengucap syukur ya Allah buat anugerah terbesar dalam hidup kami. Ya Allah, kami ajari kami agar kami boleh semakin yakin akan iman kepercayaan kami, dan kami boleh merenungkan firman Tuhan ini dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kami bahwa anugerah Tuhan tidak murah, tapi mahal harganya buat kehidupan kami. Pimpin kami ya Allah, dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan segala syukur kami. Amin.